Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para petani di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini kita sudah berada di salah satu titik demplot kita, titik uji coba yang sudah kita siapkan, tepatnya di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Titik ini kita siapkan untuk mencoba ataupun mengetahui bagaimana kualitas produk daripada Corteva, yaitu Deladaxin dan juga Novixit di lahan yang baru. Kenapa? Karena dengan kondisi iklim yang berbeda, dataran yang berbeda, belahan bumi yang berbeda akan mempengaruhi struktur, tekstur, dan juga sifat kimia fisika dari tanah. Sehingga produk baru harus selalu diuji coba untuk mengetahui bagaimana kualitasnya, apakah betul-betul bagus ataukah biasa saja. Kali ini kita sudah berada di Banggai bersama Pak Wayan, yang nanti kita akan bersama-sama mereview tanaman yang sudah diaplikasikan dengan dua produk terbaik dari Corteva, yaitu Novixit dan juga Deladaxin. Seperti apa hasil dari Deladaxin, bagaimana performanya, bagaimana warna daun, bagaimana kebersihan batang. Kita akan langsung menuju plot Deladaxin. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak An Andika yang selaku AFD Sulawesi Tengah sudah jauh-jauh datang, kurang lebih 17 jam datang ke Banggai untuk melihat hasil aplikasi dari produk kualitas Corteva, yaitu Novixit dan Deladaxin. Baik, Pak An, saya akan jelaskan sedikit tentang hasil efikasi dari produk kita Novixit dan Deladaxin. Jadi ini adalah tanaman padi varietas Ciherang. Varietas Ciherang yang memang sangat digemari petani di Banggai. Jadi padi ini ditanam pada tanggal 17 November 2024 dan pada saat hari ini sudah berumur 41 hari. Di saat umur 10 hari, kami selaku MDO Sulawesi Banggai sudah mengaplikasikan Novixit. Di umur 10 hari dengan kondisi air macak-macak, dosis yang tepat, karena Novixit memiliki spektrum lebih luas, bahan aktif ganda, dan memiliki benefit yang luar biasa sehingga bisa mengendalikan beberapa jenis gulma. Dan sampai hari ini, setelah tanaman usia 41 hari, pertumbuhan gulma masih jarang, ya, sangat luar biasa hasilnya Novixit. Yang berikutnya, pada saat padi Ciherang ini berumur 22 hari, saat itu terjadi serangan hama penggerek batang. Nah, karena di sini wilayahnya memang endemik dan sekitaran petani juga sudah mengeluhkan hama tersebut, kami mengaplikasikan Deladaxin. Ya, Deladaxin ini memiliki keunggulan yang pertama, dua bahan aktif, memiliki cara kerja cepat dan perlindungan lebih lama, sehingga sasaran yang menjadi utama akan lebih luas dan mampu melindungi tanaman sampai 21 hari. Dan ini hasilnya, Mas An. Perbandingannya di sebelah sana menggunakan produk lain itu setelah umur 41 hari tanaman itu nampak berbeda. Dia lebih stuck, warna daun kuning kecil, sementara yang menggunakan Novixit plus Deladaxin tanaman lebih sehat, daun lebih hijau, batang lebih kokoh, ya, anakan pun lebih banyak. Terbukti ini memang hasil fix dari Novixit dan Deladaxin. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dulu, Mas An, dari saya selaku MDO untuk wilayah Banggai. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wayan. Oke, sahabat petani dimanapun kita berada, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Wayan, ya,
merupakan aplikasi insektisida Deladaksin dan ternyata hasilnya sangat bagus. Mari kita coba sama-sama men-showkan apakah betul-betul bersih dari gulma, dari hama ataupun dari penggerek dan juga penggulung. Ya, kita showkan secara kebersihan batang cukup bersih ya, karena tidak ada tanda-tanda yang diakibatkan oleh serangan-serangan penggerek, penggulung dan juga wereng. Kalau secara jumlah anakan juga betul ya, sangat banyak ya. Di sini kita bisa melihat. Nah, ya, anakan produktif, anakannya banyak ya, karena memang sejak awal itu terlindungi, terjaga dari penggerek, penggulung dan juga wereng. Nah, secara keseluruhan secara crop vigor ini cukup merata ya, merata. Dan ya kalau kita lihat petak ini hampir semuanya sama, serempak. Itu menunjukkan bahwa efek perlindungan Deladaksin itu membuat pertumbuhan padi menjadi normal, pertumbuhan padi menjadi maksimal, sehingga tidak ada kerdil-kerdil yang diakibatkan oleh virus, akibat penyakit dan berbagai macam hama yang memang ada di padi saat ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat pembanding. Apakah Deladaksin ini lebih bagus dari pembanding atau tidak? Ayo kita lihat plot sebelah. Sahabat petani dimanapun kita berada, secara warna daun kita sudah bisa membedakan plot Deladaksin itu lebih bersih, lebih hijau, lebih kokoh, lebih enak untuk dilihat ya warna daun. Kemudian plot pembanding, nah kita lihat warnanya lebih ke kuning-kuningan, kemudian lebih tidak sehat, karena banyak serangan-serangan yang diakibatkan oleh penggerek batang. Kemudian ada juga penggulung daun. Nah, warna daun sudah bisa terlihat. Secara keseragaman kita masih melihat di sini tinggi, di sebagian sini ada yang kerdil, ada yang pertumbuhannya tidak seragam. Jadi dalam hal ini produk lain ini tidak setuntas dengan Deladaksin, karena masih ada serangan penggereknya, penggulungnya juga. Nah, ini yang harus kita amati bersama supaya Deladaksin kita dapat tarik kesimpulan betul-betul ampuh dan tuntas dalam melindungi tanaman padi dari penggerek, wereng dan penggulung. Nah, untuk plot sebelah lagi apa itu, Pak? Kita sudah siapkan. Oke. Bahan aktif yang kita gunakan sebelum kita lanjut ke petak selanjutnya, bisa kita lihat sama-sama sahabat tani dimanapun kita berada, supaya sahabat tani dimanapun berada bisa menilai ini memang yang paling banyak dipakai di wilayah ini, sehingga kita gunakan bahan aktif yang ini. Kita lanjutkan ke petak selanjutnya. Nah, ini adalah UTC ya. Maksud dari UTC ini, kenapa kami harus buat UTC? Ini adalah bagaimana ketika petani menanam padi tidak menggunakan teknologi ya, teknologi herbisida, atau sifatnya petani menanam padi itu dengan cara manual, matun. Bisa dilihat pertumbuhan gulmanya sangat banyak sekali, sangat kompleks. Nah, jika dimatun atau dengan menggunakan tenaga orang, ini bisa dibayangkan berapa uang, berapa dana yang harus dihabiskan oleh petani. Nah, semoga dengan teknologi terutama Novixit dari Corteva bisa membantu petani meningkatkan hasil produksi dan menekan biaya dari pengendalian gulma. Terima kasih, Pak An. Baik sahabat petani dimanapun kita berada, untuk saat ini kita sudah berada di stage sebelah yang tadi ya. Dengan stage yang nomor 2 ini usia tanamannya berbeda dengan yang tadi. Tujuannya adalah untuk betul-betul mengetahui apakah di usia yang sudah 40-an masih ampuh, masih bagus, kemudian di usia 20-an ini masih bagus juga. Nah, kita akan coba lihat yang di usia 20 hari setelah tidak tanam, 21 ya, dimana ini sudah diaplikasikan Deladaksin dan juga Novixit. Kita akan fokus ke Novixit, baik di plot A ini.
kita sudah semprotkan dengan Novixit dan juga Deladaxin. Nah, bagaimana kualitasnya kita bisa melihat. Nah, ini adalah sisa-sisa rumput ya, rumput yang cukup keras ini dan juga termasuk salah satu yang sulit untuk dikendalikan oleh petani. Ada jawan ataupun echinocloa, ada juga rumput-rumput daun lebar yang sudah tidak terlihat lagi. Nah, tinggal tersisa-sisa dari kematiannya saja. Nah, kita melihat di sini daun lebar sudah tidak ada ya, bersih sekali. Daun sempit juga cukup bersih untuk Novixit ini, karena memang paling kuat adalah untuk teki-tekian, dimana ada teki fimbristilis, kemudian ada Cyperus iria, Cyperus deformis. Novixit itu sangat kuat sekali untuk teki. Kemudian untuk daun lebar juga sangat kuat, terbukti dari tidak tersisanya daun lebar di petakan yang petak plot A ini dengan usia yang berbeda. Jadi sangat bersih sekali, sehingga Novixit dalam usia penyemprotan yang usia padi yang sudah 20-an itu bersih dan gulma tidak tumbuh lagi. Dalam hal ini tuntas untuk melindungi padi dari serangan-serangan rumput. Kita akan lanjut ke petak selanjutnya, plot B yang sudah kita siapkan. Oke, baik sahabat petani dimanapun Anda berada, kali ini saya berada di stage 2 atau plot B ya. Tadi sudah dijelaskan tentang plot A, sekarang plot B. Nah, ini tanaman kita sudah berumur 21 hari ya di aplikasi. Jadi di sini kita gunakan produknya, herbisidanya yaitu seperti ini ya. Ada Propoxydim, Pentason plus FCPA, terus sudah diaplikasi racun hama yaitu emamectin benzoat dan lumepiron. Nah, di sini kita bisa lihat bersama bahwa dengan menggunakan produk tersebut, dosis yang tepat di umur 13 hari setelah tanam kita aplikasikan, tetapi rumputnya masih kelihatan banyak, terutama daun lebar sangat banyak, golongan teki, echino juga banyak. Jadi sangat-sangat mengkhawatirkan kalau seperti ini. Kasihan petani, jadi rugi kalau begini petani. Terima kasih. Oke sahabat petani, kita akan lanjut ke plot ketiga di stage yang kedua, usia padi 21 hari setelah pindah tanam. Nah, ini kita sengaja siapkan UTC atau untreated control atau tanpa perlakuan, atau plot yang memang dibiarkan begitu saja tanpa adanya perlakuan apapun. Insektisida tidak, kemudian herbisida pun tidak. Tujuannya adalah supaya pada saat kali ini, musim kali ini dan sekarang, kita bisa mengamati bersama bahwa musim ini pertumbuhan gulma itu sangat banyak, dan gulmanya itu memang betul-betul banyak sekali, macam-macam ya. Nah, sehingga yang diberikan perlakuan Novixit dan yang tidak diberikan perlakuan Novixit itu betul-betul terlihat. Terbukti dari Novixit tadi sangat bersih, tuntas, dan tidak ada gulma tumbuh lagi. Dan plot pembanding yang menggunakan bahan aktif merek lain tadi itu banyak rumputnya, masih tersisa daun lebar, daun sempit masih banyak. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada saat serangan rumput tinggi, kekeringan pun serangan rumput tinggi, Novixit tetap mampu melindungi dan menjaga tanaman padi dan bersih dari rumput, bersih dari gulma. Untuk betul-betul meyakinkan sahabat petani dimanapun kita berada, kita sudah menyiapkan bank gulma yang memang isinya gulma. Mari kita coba lihat. Oke, baik sahabat tani, di bank gulma ini di stage yang kedua, usia 21 hari, ini sudah kita siapkan. Di antaranya untuk mengetahui gulma apa saja yang tumbuh dan hidup di petak yang ini. Ada yang namanya Leptocoa sinensis, atau ada yang menyebutnya dengkulan, ada yang menyebutnya macam-macam bahasa daerah. Ada juga Cyperus teki yang segitiga ya, teki Cyperus deformis. Ada juga Fimbristilis miliacea, ada juga yang menyebut jarum-jarum, ada yang menyebut sunduk welut, ada yang menyebut macam-macam teki yang berbentuk jarum. Ada juga Cyperus iria, teki segitiga juga. Ada juga Spenoclea zelanica, ada yang menyebutnya gundo, ada yang menyebutnya gunda.
Ada di sini rumput Ludwigia octovalvis juga. Ada yang menyebutnya cengkehan, ada yang menyebutnya cacabean, macam-macam. Ada juga Echinocloa trusgali atau yang disebut dengan jawan. Ya, banyak yang menyebutnya jawan atau rumput padi-padian. Ini banyak sekali tumbuh dan hidup di musim yang sekarang ini. Itu artinya pada kondisi saat ini rumput itu banyak sekali sehingga harus betul-betul dikendalikan dengan herbisida Novixit. Nah, untuk ini adalah umur yang sudah berusia 15 hari setelah tanam. Nah, 15 hari ini kita melihat, nah ini banyak sekali ya rumputnya. Ini memang petakan yang tanpa perlakuan. Kemudian kita akan bergeser ke plot sebelahnya. Nah, kita amati terlebih dahulu ini plot farmer practice ataupun dengan bahan aktif merek lain yang berbeda, yang tentunya banyak sekali dipakai di pasaran, dipakai petani dan banyak beredar di pasar sampai saat ini. Nah ini untuk daun lebar memang dia mati ya, cenderung apa ya, melayu, dan tanda-tanda kematian untuk daun lebar sudah terlihat. Tetapi untuk teki-tekian, nah ya masih kokoh, masih kuat. Itu artinya produk lain itu membasmi tetapi tidak tuntas. Hanya beberapa gulma saja yang mati, yang menjadi sasarannya. Sehingga kalau kita melakukan pencampuran merek lain, ini sudah kita aplikasikan merek lain dan bukan hanya satu merek, dua merek. Sehingga pencampuran ini bukan membuat efikasinya lebih tuntas, lebih bagus, tetapi gulma malah tetap tidak mati. Dan pencampuran yang dilakukan oleh merek lain ini ternyata hanya menyasar ke beberapa jenis gulma. Terbukti daun sempit, daun lebar tidak semua mati. Daun sempit banyak, teki-tekian juga banyak sekali. Pencampuran itu tidak efektif, tidak membuat kematian menjadi tuntas, tetapi tetap hanya beberapa rumput saja yang mati dengan pemakaian merek lain. Nah, plot yang selanjutnya ini stage 1 untuk Novixit, kita akan mencoba melihat 15 hari setelah tanam atau setelah diaplikasikan Novixit itu 4 hari, bagaimana kualitasnya. Mari kita lihat. Baik para sahabat petani dan Mas An, jadi ini adalah step 3 atau umur tanaman 15 hari pada hari ini, dan ini sudah 4 hari aplikasi Novixit. Kita bisa lihat bersama kematian gulma ini sangat luar biasa sekali, terutama di golongan teki, terutama Juncoides ya, gulma-gulma Juncoides ini banyak sekali mati dan sudah mulai membusuk dan benar-benar busuk ini. Termasuk gulma-gulma teki lainnya juga sudah busuk. Ini kelihatan sekali ya, pangkalnya sudah hitam. Oh, yang tadi masih kokoh ini sudah hitam, busuk. Nah, ini kami akan lakukan perendaman lagi lebih maksimal sehingga hasil aplikasinya sangat bagus. Mungkin dilanjut Mas An. Oke, terima kasih Pak Wayan. Jadi di sini kita bisa mendapati sebuah kesimpulan bahwa Novixit itu sangat ampuh untuk membasmi gulma yang ada di tanaman padi. Dan yang harus kita garis bawahi, padi pun aman, tidak ada kantrak, tidak ada toksik, tidak ada menguning, kemerahan terkena racunnya. Jadi sangat aman sekali untuk membasmi rerumputan yang ada di tanaman padi. Daun sempit bisa dikendalikan, daun lebar sangat kuat, teki-tekian sangat kuat juga, dan rerumputan Echinocloa dan juga Leptocoa cukup kuat untuk bisa dikendalikan. Nah, ini contohnya, ini kalau kita zoomkan saja, ini banyak sekali rumputnya. Ini rumput-rumput semua banyak sekali dan sudah layu, sudah mati. Nah, ini menunjukkan efikasi perlindungan, kekuatan daripada Novixit dengan dua bahan aktif, yaitu taxulfen benzil dimix dengan Phenoxylam. Itu betul-betul ampuh. Kenapa? Karena bahan aktif ini bisa bertahan di rumput bisa sampai 10 hari. Ketika kita nyemprot hari ini, maka Phenoxylamnya masih bertahan di rumput itu sampai dengan 10 hari. Sehingga
pangkalnya akan mati. Sekalipun rumput-rumput yang susah, yang keras-keras akan bisa mati. Nah, itulah keunggulan daripada Novixit. Jadi Bapak Ibu petani dimanapun kita berada, jangan ragu lagi untuk menggunakan Novixit untuk mengendalikan rumput yang ada di tanaman padi kita. Novixit oke. Baik sahabat petani dimanapun kita berada, dari ketiga stage tadi, 3 umur tanaman yang berbeda, kita sudah mendapati bahwa produk Corteva itu betul-betul ampuh dalam pengendaliannya, betul-betul tuntas dalam kematiannya. Novixit terbukti lebih tuntas dibandingkan merek lain. Kenapa? Karena di usia stage yang pertama, kedua, dan ketiga tadi, Novixit gulmanya itu betul-betul mati, tidak tumbuh lagi, tanamannya aman, tuntas, dan juga tidak ada rumput-rumput yang tumbuh lagi yang menjadi pengganggu di tanaman padi, sehingga padi aman, sehat, dan juga bebas dari rumput. Baik sahabat petani, kesimpulan dari Deladaxin ini adalah inovasi yang terbaru, sangat luar biasa sekali, dan saya optimis selaku MDO di sini sangat optimis dan yakin bahwa Deladaxin akan mampu membantu petani untuk mengendalikan hama penggere batang, penggulung daun, ulat gerayak, dan wereng. Karena apa? Karena memang efikasinya sangat luar biasa, dan optimis ke depan Deladaxin akan semakin pesat perkembangannya ke depan. Terima kasih. Oke, demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Novixit mantap, Deladaxin mantap.